Yang pertama, tujuan public relation. Public relation memuat seperangkat keterampilan dan strategi praktis yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi sebuah organisasi, membantu memperkuat hubungan dengan audiens penting, dan memungkinkan organisasi tersebut mengatasi berbagai krisis karena memiliki posisi yang kuat. Tujuan sebenarnya seorang public relation adalah membangun reputasi yang bagus, meliputi bagaimana kita menawarkan jaminan yang memuaskan bagi pelanggan, bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan audiens, dan bagaimana caranya kita menunjukkan tanggung jawab sosial pada tuntutan pekerjaan, komunitas lokal, dan lingkungan. Tujuan utama seorang public relation adalah untuk mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berinteraksi melalui sebuah dialog di mana persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan. Untuk tujuan utama lainnya adalah untuk mempromosikan dan membuat pihak lain memiliki gambaran yang bagus tentang perusahaan atau lembaga yang ditempati oleh seorang public relation tersebut. Lalu, tujuan public relation diarahkan kepada publik internal maupun eksternal dengan tujuan mengembangkan goodwill dan mendapatkan opini publik yang favorable dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik. Misalnya, mencapai karyawan yang mempunyai kegairan kerja adalah tujuan internal public relation, sedangkan untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar badan atau instansi hingga terbentuklah opini publik yang favorable terhadap badan itu merupakan tujuan eksternal public relation. Selanjutnya, tujuan public relation untuk mempengaruhi publiknya maksudnya adalah sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi yang diwakili tersebut. Tetap menjadi posisi pertama, dikenal dan disukai. Misalnya begini, sedangkan jika posisi perusahaan ada di jika posisi perusahaan kita berada di nomor kedua menurut publik, maka public relation harus berupaya melalui proses teknik public relation tertentu untuk dapat mengubah pandangan publik menjadi menyukai. Jadi intinya seorang public relation harus berusaha memberikan citra yang baik agar masyarakat memiliki beropini kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang paling nomor satu. Selanjutnya adalah secara umum kegiatan public relation bertujuan memperbaiki kualitas hidup secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan menciptakan nilai tambah yang positif setiap hari sehingga setiap orang akan mencapai derajat yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi pada intinya tujuan dari public relation di berbagai perusahaan itu sama, yaitu untuk mempengaruhi masyarakat. Mungkin seperti itu. Secara khusus tujuan dari kegiatan public relation dijalankan oleh setiap organisasi. Jadi tergantung dari organisasi mana yang kita tempati. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya yaitu peran public relation dalam membangun citra perusahaan. Citra perusahaan ini terbentuk dari banyak hal seperti sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang keberhasilan, stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk,
keberhasilan ekspor, hubungan industri yang baik, serta reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial dan komitmen mengadakan riset. Citra dikatakan penting karena merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk di benak masyarakat tentang perusahaan tersebut. Biasanya, citra ini menyangkut suatu karakter perusahaan yang nantinya akan membentuk citra dalam persepsi masyarakat, dan citra ini dibangun berdasarkan pada manfaat yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh khalayak. Citra yang dibangun berdasarkan atas manfaat yang dibutuhkan. Jadi, seorang public relation harus tahu pelanggan atau konsumen ini apa yang dibutuhkannya atau sesuatu apa yang dari perusahaan kita bermanfaat bagi dia. Jadi kita mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh si konsumen ini dari perusahaan kita dan menjelaskan secara rinci tentang balik produk atau pelayanan yang nantinya akan diberikan oleh perusahaan kita. Hal tersebut yang akan membangun citra perusahaan yang baik juga dan menaruh rasa percaya klien terhadap perusahaan. Dan dalam merumuskan dan menjalankan strategi, public relation dituntut untuk mampu berkreasi dan berinovasi dalam membuat program-program unggulan yang nantinya diharapkan mampu membangun citra perusahaan yang lebih baik. Adapun 3 jenis citra yang ditonjolkan oleh perusahaan. Yang pertama, citra eksklusif, yaitu suatu citra yang dapat ditonjolkan pada perusahaan-perusahaan besar dengan kemampuan menyajikan berbagai macam manfaat terbaik pada konsumen. Yang kedua, citra inovatif, yaitu citra yang menonjol karena perusahaan tersebut pandai dalam menyajikan produk baru atau model atau desainnya yang tidak sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Dan yang ketiga, citra murah meriah. Nah ini, citra yang ditonjolkan dalam perusahaan yang mampu menyajikan produk dengan mutu yang baik namun harganya yang murah. Dan media utama yang dapat digunakan oleh public relationship untuk mengkomunikasikan citra ini adalah dengan lambang seperti logo perusahaan tersebut yang dapat diingat oleh masyarakat. Yang kedua, media. Citra ini harus ditampilkan dengan iklan atau menyampaikan suatu cerita dengan suasana hati, pernyataan suatu yang jelas berbeda dengan yang lain, atau pesan tersebut harus tampak seperti brosur dan katalog atau kartu nama. Media lain juga termasuk dengan suasana atau ruang fisik yang ditempati organisasi atau suatu perusahaan tersebut yang merupakan pencipta citra perusahaan yang sangat kuat. Dan terakhir yaitu peristiwa. Peristiwa, suatu perasaan dapat membangun suatu identitas melalui jenis kegiatan yang disponsorinya. Nah, dengan program dan aktivitas public relation, maka akan lebih optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan, sehingga tercapainya pembentukan citra positif dan reputasi yang baik, dan tentunya harus ditunjang dengan fungsi dan struktur public relation dalam organisasi. Public relation juga mengamati sikap masyarakat di dalam organisasi, serta mendistribusikan informasi dan komunikasi untuk membantu etikat baik atau goodwill. Meskipun dalam kegiatan eksternalnya, public relation dibantu dengan divisi marketing, tetapi tidak membatasi kegiatan public relation dalam meningkatkan citra perusahaan. Public relation juga efektif dalam melakukan peranannya sebagai komunikator bagi publik internal maupun publik eksternal, baik itu hubungan dengan sesama karyawan maupun dengan masyarakat luar. Peranan public relation sebagai fasilitator pun menunjukkan bahwa keberadaan public relation dapat mempertahankan eksistensi perusahaan melalui peranannya sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dan karyawan, dan antara perusahaan dan publiknya. Perilaku komunikasi organisasi dalam pelayanan pelanggan menciptakan citra akan terekam dalam ingatan, dan perilaku pelanggan yang terekam akan membentuk cinta perusahaan di mata masyarakat.
Oleh sebab itu, citra yang terbentuk merupakan suatu rangkaian dari perilaku komunikasi organisasi yang melibatkan berbagai elemen seperti pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang terorganisasi dalam sistem kognisi pelanggan. Maka dari itu, public relation harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai perusahaannya agar mampu berkomunikasi secara baik pula kepada pelanggan, karena citra yang baik dari suatu perusahaan merupakan aset yang sangat penting karena citra merupakan dampak dari persepsi publik dan operasi organisasi dalam berbagai hal. Dan setiap perusahaan harus mempunyai citra di masyarakat, dan citra itu sendiri dapat beringkat baik, sedang, ataupun buruk. Dan tentunya, citra yang buruk juga melahirkan dampak yang negatif pula pada operasi bisnis perusahaan tersebut. Dan dampak dari citra yang baik bagi perusahaan juga memiliki manfaat seperti daya saing jangka panjang dan jangka menengah yang bagus, menjadi perisai selama masa krisis perusahaan, menjadi daya tarik eksklusif handal, dan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, serta penghemat biaya operasional. Dan peranan public relation di sini adalah melaksanakan teknis operasional, seperti membuat dan mengembangkan situs web atau produksi di berbagai pesan komunikasi. Peran selanjutnya yaitu public relation menangani masalah komplain dari masyarakat ataupun pelanggan secara bertahap dan sesuai dengan keringanan atau kerumitan komplain tersebut. Misal, cara mengadakan rapat evaluasi, public relation juga harus melakukan pengelolaan komunikasi yang dilakukan secara dua arah oleh pihak perusahaan dan pihak pelanggan. Lalu, public relation melakukan analisa mengenai masalah komplain tersebut dan membuat perencanaan dan melaksanakan serta mengevaluasi problem tersebut. Cara komunikasi public relation. Yang pertama yaitu komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Secara garis besar, fungsi komunikasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi integratif. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga kesatuan individu-individu serta bagian dalam organisasi. Dan yang kedua yaitu fungsi interaktif, yang bertujuan untuk menjaga pertukaran informasi, pendapat, dan sikap agar individu atau bagian organisasi tersebut dapat mengadakan penyesuaian, baik penyesuaian antara subsistem dalam organisasi itu sendiri maupun antar organisasi dengan lingkungannya. Peran komunikasi timbal balik dalam perusahaan masa kini adalah hal yang mutlak. Biasanya peran tersebut diserahkan kepada pihak public relation. Itu artinya, hal terpenting bagi PR atau humas adalah kemampuannya mengembangkan fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan hubungan komunikasi ke dalam dan keluar. Praktik PR sekarang ini banyak dilakukan oleh berbagai lembaga, organisasi, dan perusahaan di mana PR atau public relation tersebut bertindak sebagai komunikator ketika publik atau masyarakat berhubungan dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi public relation dalam mengkomunikasikan pesan penting yang harus dipahami oleh audiens adalah ekspresi dari suara merek produk perusahaan yang juga dikemas dalam corporate communication strategy.